Orang nomor satu di Amerika Serikat dulu ingin menghancurkan Gaza bak neraka, justru sekarang ingin memindahkan warga Gaza ke tempat lain. Ya, itulah pernyataan keluar dari mulut orang nomor satu di Amerika. Namun dalam hatinya justru ingin berkuasa di jalur Gaza bersama manusia yang tak punya agama. Siapa lagi kalau bukan Benyamin Netanyahu. Ia adalah tamu pertama yang memasuki gedung kepresidenan setelah Trump resmi dilantik sebagai presiden. Bertepatan dengan pertemuannya bersama Benyamin, langit di atas gedung itu berubah kelam, bergulung seperti pusaran badai yang mengancam. Petir menyambar di kejauhan. Sementara angin bertiup liar, seakan membawa firasat buruk yang merayap di setiap sudut kota. Benyamin menatapnya tajam, senyumnya samar, sesuatu yang besar akan terjadi. Seakan alam ikut murka terhadap kebijakan negeri adidaya itu. Badai angin kencang meluluhlantakkan kawasan sekitar gedung presiden, mengguncang pusat kekuasaan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kota-kota terdekat pun tak luput dari amukan cuaca ekstrim secara tiba-tiba itu, yang menerjang dengan kecepatan luar biasa, menyebabkan kehancuran di berbagai titik. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa angin kencang yang mencapai ratusan kilometer per jam menerjang ibu kota, memaksa warga untuk berlindung dari kekacauan yang terjadi. Amerika diterjang berbagai monster badai seolah alam ikut murka. Setelah pernyataan-pernyataan kontroversial terkait Gaza, angin ganas merobek kota-kota, gelombang pasang menelan pesisir, dan langit mengamuk dengan petir yang menyambar tanpa ampun. Di tengah kehancuran itu, banyak yang mulai bertanya, apakah ini sekadar kebetulan, atau ada pesan yang lebih besar dari kekacauan ini? Bahkan dunia internasional menganggap rencana pemindahan mengosongkan orang-orang Gaza adalah sebagai pelanggaran hukum internasional. Dengan populasi yang terusir dari tanah mereka sendiri, Palestina semakin kehilangan kedaulatannya. Pengamat politik menilai bahwa langkah-langkah ini bukan sekadar strategi geopolitik biasa, melainkan bentuk kolonialisasi modern yang dilakukan dengan dalih keamanan. Sementara itu, Iran, yang dikenal sebagai salah satu negara yang vokal dalam mendukung Palestina, mulai bereaksi terhadap situasi ini. Akan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menyerang negeri Benyamin Netanyahu jika Israel berulah kasar lagi terhadap negeri Palestina. Beberapa dekade terakhir, Iran telah berinvestasi besar-besaran dalam teknologi militer. Tak hanya membangun sistem persenjataan canggih, Iran juga memperluas jangkauan militernya dengan rudal balistik jarak jauh serta drone tempur berteknologi tinggi. Latihan militer terbaru, Iran memamerkan drone tempur dengan presisi tinggi dan daya hancur luar biasa. Menurut jenderal dari Komando Pusat Amerika Serikat, Iran memiliki sekitar 3.000 lebih rudal balistik. Dengan jumlah yang diperkirakan melonjak drastis pada Februari 2025, Iran kini mengungkap senjata andalannya, drone tempur Shahed 136, mematikan dan efektif. Drone ini bukan sekadar alat perang, tetapi ancaman nyata bagi siapapun yang berani mengusik Palestina. Jika Israel dan Amerika nekat melangkah lebih jauh, langit bisa segera dipenuhi oleh ratusan, bahkan ribuan Shahed 136 yang siap mengubah medan perang menjadi neraka tanpa peringatan.
Dengan jangkauan yang dapat mencapai lebih dari 2.500 km, drone ini mampu menyerang target jauh dengan akurasi tinggi. Kemampuannya yang stealth dan kecepatan tinggi menjadikannya sulit dideteksi oleh sistem pertahanan udara musuh, menambah daya serang yang mengkhawatirkan bagi lawan-lawan Iran. Sumber militer Iran menyebutkan bahwa produksi Shahed 136 telah ditingkatkan secara signifikan untuk memenuhi kebutuhan strategis dalam menghadapi eskalasi konflik di Timur Tengah. Drone ini telah terbukti dalam beberapa serangan sebelumnya ke Israel. Selain meningkatkan daya ofensif, Iran juga memperkuat pertahanan udaranya dengan sistem rudal S-300 dari Rusia. Sistem ini mampu menembak jatuh pesawat tempur, menghancurkan rudal jelajah, serta menghadang rudal balistik yang memasuki wilayah udara Iran. Tak hanya itu, Iran juga menambah armada jet tempurnya dengan Sukhoi Su-35, pesawat tempur multiperan yang dikenal lincah dan mematikan. Juga kemampuan manuver yang tinggi, serta dilengkapi dengan sistem avionik canggih dan persenjataan modern, menjadikannya salah satu jet tempur paling ditakuti di dunia. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi Iran dalam menghadapi potensi ancaman dari Israel dan Amerika Serikat, terutama terkait dukungan keberlanjutan warga Palestina. Sejumlah pejabat militer Iran menegaskan bahwa negaranya siap memberikan respons tegas jika ada upaya dari kedua negara tersebut yang mengancam kemerdekaan Palestina. Kami tidak akan tinggal diam jika Israel dan Amerika Serikat terus mencampuri urusan Palestina. Iran siap menggunakan segala kemampuan militer yang dimiliki untuk melindungi kepentingan rakyat tertindas, ujar seorang pejabat senior Iran. Sukhoi Su-35 sendiri merupakan jet tempur generasi 4 yang memiliki kemampuan tempur udara ke udara dan udara ke darat yang mumpuni dengan kecepatan sangat tinggi, jangkauan luas, serta teknologi avionik modern. Kehadiran pesawat ini dalam armada Angkatan Udara Iran diyakini akan semakin meningkatkan daya gentar di kawasan Timur Tengah. Ketika Amerika diterjang badai angin yang membuat bulu kuduk merinding, Iran dengan tegas mengutuk kezaliman dan mengirimkan peringatan keras. Jika Israel kembali bertindak brutal terhadap Palestina, maka tak ada lagi ruang untuk diplomasi. Seluruh kekuatan militer Iran, dari rudal balistik hingga armada tempur, akan dikerahkan tanpa ragu untuk menggempur jantung pertahanan negeri Benyamin Netanyahu. Langit akan bergemuruh, tanah akan bergetar, dan keadilan untuk Palestina akan ditegakkan dengan api dan besi.